Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan presentasi kami tentang hakikat motivasi. Anggota kami berjumlahkan 6 orang. Saya sendiri Mirayani. Saya Siti Karmila. Saya Lena Sulistia. Saya Maria Susima Ani. Saya Sinta Wulandari. Dan saya Claudia Artimensya Feroza. Pengertian motivasi. Motivasi merupakan faktor penggerak maupun dorongan yang dapat memicu timbulnya rasa semangat dan juga mampu merubah tingkah laku manusia atau individu untuk menuju pada hal yang lebih baik dirinya sendiri. Menurut Sudirman 1986 menjelaskan motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual. Banyaknya peserta didik yang tidak berkembang dalam belajar karena kurangnya motivasi yang dapat mendorong semangat peserta didik di dalam belajar. Yang kedua yaitu menurut Martinez pada tahun 2007 juga berpendapat bahwa motivasi belajar merupakan daya untuk penggerak psikis di dalam diri seseorang untuk dapat melakukan kegiatan belajar. Selanjutnya menurut Agus Suprijono pada tahun 2009 menjelaskan motivasi belajar adalah proses yang memberi semangat belajar, arah, dan kegigihan perilaku. Artinya, perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah, dan bertahan lama. Yang selanjutnya itu pendapat dikemukakan oleh Donald dalam Sudirman pada tahun 1986 mengartikan motivasi adalah 9 perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Selanjutnya menurut Hamzah pada tahun 2008 menjelaskan istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. Selanjutnya menurut Omar Hamalik pada tahun 2004 menjelaskan motivasi dapat berupa dorongan-dorongan dasar atau internal dan intensif di luar individu atau hadiah. Motivasi adalah proses membangkitkan, mempertahankan, dan mengontrol minat-minat belajar. Selanjutnya menurut Dimyati dan Muciono pada tahun 2009 ia mengatakan bahwa motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang digerakkan dan pengarahan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar. Motivasi di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan suatu dorongan sesuatu dan juga sebagai pemberi arah dalam tingkah lakunya. Salah satunya dorongan seseorang untuk belajar lebih giat. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua yaitu Sinta Wulandari. Baik, saya Sinta Wulandari, pemateri kedua. Di materi ini saya menjelaskan tentang jenis-jenis motivasi. Di dalam jenis-jenis motivasi ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu jenis motivasi terjadi karena keinginan seseorang yang ingin mendapatkan sesuatu. Sedangkan jenis motivasi yang kedua yaitu motivasi seseorang yang terjadi karena seseorang tersebut ingin mengejar target yang telah ditentukan agar berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Menjelaskan jenis-jenis motivasi belajar dibedakan menjadi 4 macam antara lain. Yang pertama yaitu motivasi instrumental, yang kedua yaitu motivasi sosial peserta didik belajar untuk menyelenggarakan tugas, yang ketiga yaitu motivasi berprestasi, yang keempat yaitu motivasi intrinsik. Motivasi instrumental merupakan dorongan yang membuat peserta didik belajar karena ingin mendapatkan hadiah. Motivasi sosial menjadikan peserta didik lebih terlibat dalam tugas. Peserta didik belajar untuk meraih keberhasilan yang telah ditentukan. Karena peserta didik memiliki motivasi berprestasi dan peserta didik memiliki rasa ingin belajar dengan keinginannya sendiri karena mendapatkan dorongan dan motivasi intrinsik. Menurut Nyai Purwoko menyebutkan bahwa motivasi mengandung 3 komponen pokok, yaitu yang pertama yaitu menggerakkan, yang kedua yaitu motivasi juga mengarahkan atau menyalurkan tingkah laku, yang ketiga yaitu menopang dan menjaga tingkah laku. Berdasarkan komponen di atas dapat kita simpulkan bahwa motivasi belajar memiliki beberapa jenis dan mengandung beberapa unsur, yaitu mengandung beberapa komponen antara lain yaitu menggerakkan,
mengarahkan dan menopang atau menjaga tingkah laku. Pada dasarnya, motivasi itu dapat muncul dari diri kita sendiri maupun dari orang lain, sehingga para siswa mampu meningkatkan motivasi belajarnya karena dirinya sendiri maupun orang lain. Para ahli ilmu jiwa mempunyai pendapat motivasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sekunder dan primer. Baik, saya Siti Karmila akan melanjutkan materi dari Sinta Wulandari, yaitu tentang motivasi primer. Motivasi primer adalah yang didasarkan pada motif-motif dasar. Motif-motif dasar tersebut umumnya berasal dari segi biologis atau jasmani manusia. Manusia adalah makhluk berjasmani sehingga perilakunya terpengaruh oleh insting atau kebutuhan jasmaninya. Di antara insting yang penting adalah memelihara, mencari makan, melarikan diri, berkelompok, mempertahankan diri, dan rasa ingin tahu. Menurut Freud, berpendapat bahwa insting memiliki 4 ciri, yaitu tekanan, sasaran, objek, dan sumber. Tekanan adalah kekuatan yang motivasi individu untuk bertingkah laku. Semakin besar energi dalam insting, maka tekanan terhadap individu semakin besar. Yang kedua yaitu sasaran. Sasaran insting adalah kepuasan atau kesenangan. Kepuasan tercapai apabila tekanan energi pada insting berkurang. Yang ketiga yaitu objek. Objek insting adalah hal-hal yang memuaskan insting. Hal-hal yang memuaskan insting tersebut dapat berdasarkan luar individu atau dari dalam individu. Yang terakhir yaitu sumber. Sumber insting adalah keadaan jasmani individu. Insting manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu insting kehidupan, life instinct, dan insting kematian, yaitu death instinct. Insting kehidupan terdiri dari insting yang bertujuan untuk memelihara kelangsungan hidup. Insting kehidupan tersebut berupa makanan, minuman, istirahat, dan memelihara keturunan. Insting kematian tertuju pada penghancuran seperti merusak, menganiaya, dan membunuh orang lain atau diri sendiri. Baiklah, perkenalkan, saya Leona Sustia akan melanjutkan materi dari Siti Karmila. 2. Motivasi sekunder. Motivasi sekunder adalah motivasi yang dipelajari. Menurut beberapa ahli, manusia adalah makhluk sosial. Perilakunya tidak hanya terpengaruh oleh faktor biologis saja, tetapi juga faktor-faktor sosial. Perilaku manusia terpengaruh oleh 3 komponen penting, seperti A. Komponen afektif. Komponen afektif adalah aspek emosional. Komponen ini terdiri dari motif sosial, sikap, dan emosi. B. Komponen kognitif. Komponen kognitif adalah aspek intelektual yang terkait dengan pengetahuan. C. Komponen konatif. Komponen konatif adalah terkait dengan kemauan dan kebiasaan bertindak. Perilaku motivasi sekunder juga terpengaruh oleh adanya sikap. Sikap adalah suatu motivasi yang dipelajari. Ciri-ciri sikap: A. Merupakan kecenderungan berpikir, merasa, kemudian bertindak. B. Memiliki daya dorong bertindak. C. Relatif bersifat tetap. D. Berkecenderungan melakukan penilaian. E. Dapat timbul dari pengalaman, dapat dipelajari atau berubah. Perilaku juga terpengaruh oleh emosi. Emosi menunjukkan adanya jenis guncangan seseorang. Emosi memiliki fungsi sebagai berikut: A. Pembangkit energi. B. Pemberi informasi pada orang lain. C. Pembawa pesan dalam berhubungan dengan orang lain. D. Sumber informasi tentang diri seseorang. Perilaku juga terpengaruh oleh adanya pengetahuan yang dipercayai. Pengetahuan tersebut dapat mendorong terjadinya perilaku. Perilaku juga terpengaruh kebiasaan dan kemauan. Kebiasaan merupakan perilaku menetap berlangsung otomatis. Kemauan seseorang timbul karena adanya A. Keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan. B. Pengetahuan tentang cara memperoleh tujuan. C. Energi kecerdasan. D. Pengeluaran energi yang tepat untuk mencapai tujuan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari perilaku juga terpengaruh oleh adanya pengetahuan yang dipercaya. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri keempat dan saya pemateri kelima. Nama saya Maria Susima Ani. Pengetahuan tersebut dapat mendorong terjadinya perilaku. Perilaku juga terpengaruh oleh kebiasaan dan kemauan. Kebiasaan merupakan perilaku menetap, berlangsung otomatis. Kemauan secara timbul karena adanya
beberapa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan. Kedua, pengetahuan tentang cara memperoleh tujuan. Ketiga, energi kecerdasan. Dan yang keempat, pengeluaran energi yang tepat untuk mencapai sebuah tujuan. Menurut Maslow, setiap individu bermotivasi untuk mengaktualisasi diri, yaitu terdapat beberapa ciri tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, berkemampuan mengamati sesuatu realitas secara efisien. Kedua, adanya dan terbatas dari subjektivitasnya. Ketiga, dapat menerima diri sendiri, orang lain secara sewajarnya. Keempat, berperilaku spontan, sederhana, dan wajar. Kelima, memiliki kebutuhan dan privasi atau kemandirian yang tinggi. Keenam, dapat menghargai dengan rasa hormat dan penuh gairah. Ketujuh, memiliki rasa keterkaitan, solidaritas, kemanusiaan yang tinggi. Yang kedelapan, memiliki watak terbuka dan bebas dari prasangka. Kesembilan, memiliki kreativitas dan bidang kehidupan. Dan yang terakhir, memiliki otonomi tinggi. Perkenalkan, nama saya Claudia Artimesia Feroza. Saya pemateri terakhir yang akan menjelaskan tentang upaya meningkatkan motivasi. Yang pertama ada motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari diri sendiri, yang melakukannya karena senang bukan karena paksaan dari orang lain. Yang kedua, motivasi eksternal. Di sini ada banyak cara. Yang pertama dengan cara memberikan hadiah, supaya anak berlomba-lomba untuk mendapatkan hadiah tersebut dengan cara belajar. Yang kedua, memberikan pujian pada anak yang berhasil menjawab pertanyaan dan lain semacamnya. Yang ketiga, dengan cara memberikan hukuman kepada anak yang berbuat salah sehingga dia tidak melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Selanjutnya yaitu dengan metode belajar yang bervariasi. Dan juga memberikan gambar serta lelucon sehingga tidak mudah jenuh atau bosan di dalam kelas. Sekian dari saya, terima kasih.